Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kebaikannya Tak Terhingga. Kebaikannya tak terhingga. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 103 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga ya Tuhan, di dalam suasana masih tahun baru, hari keempat, hari ini 4 Januari, hari Selasa. Kami sebelum memulai banyak harapan dan permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah kami memulainya dengan tidak melupakan kebaikannya dan mengingat kebaikannya itu adalah tak terhingga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebaikannya tak terhingga. Mari kita simak baik-baik siapa orang yang paling baik dalam hidupmu. Mari sahabat seperjalanan kita berpikir, siapa orang yang paling baik dalam hidupmu? Kalau ini adalah sebuah kuesioner, pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh umat manusia di dalam dunia, lalu memberikan jawaban, saya meyakini bahwa urutan yang paling teratas orang yang terbaik dalam hidupmu adalah ibumu, bundamu, mamamu sendiri. Dialah yang terbaik. Mengapa ibu demikian memiliki kasih yang sangat luar biasa? Ada banyak analisa. Analisis yang pertama bahwa tatkala seorang ibu itu mencintai anaknya, maka dia sedang mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Karena anak terlahir dari kandungannya, anak terlahir dari darah dan juga berbagai unsur dari tubuhnya sendiri yang terlahir keluar sebagai anaknya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sedemikian baiknya seorang ibu sampai banyak ibu tidak pernah memikirkan dirinya. Segala sesuatu hanyalah untuk anaknya. Ada pepatah mengatakan, seorang ibu bisa mengurus 10 anak. Jadi satu ibu bisa mengurus 10 anak. Namun 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Saya banyak bertemu dengan seorang para ibu, para orang tua yang serba salah. Dari banyak kasus konseling, biasanya anak itu hitung-hitungan. Saya terus yang mengurus mama, kenapa anak yang kedua dan yang pertama sebagai si sulung tidak pernah mau mengurus mama? Sudah sekian tahun, sekian lama, mama terus di rumah saya. Nah, anak-anak yang lain bagaimana? Maka kasih dan kebaikan anak itu ada batasnya. Makanya ada istilah, seorang ibu bisa mengurus 10 anak. 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Sahabat seperjalanan, mengapa ibu begitu mencintai anaknya? Karena anaknya terlahir dari apa? Dari bagian dirinya sendiri. Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Sesungguhnya kita itu terlahir dari kandungan rencana Allah, di dalam kandungan katakanlah kebaikan Allah, karena Allah adalah Tuhan, dia roh adanya, lalu menciptakan kita. Jadi kita itu bersumber dari mana asal mulanya? Kita itu bersumber daripada kandungannya Allah. Allah yang mengandung di dalam rencananya, Allah yang merencanakan kita diciptakan sebagai makhluk yang terbaik dan termulia. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga sewaktu Allah itu mengasihi kita, mencintai kita, maka dia sedang mengasihi dan mengasihi anaknya sendiri. Setiap kita itu disebut sebagai anak-anak Allah sebelum kita jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa pun kita tetap anak-anak Allah, namun kita sendiri yang melepas hak waris. Kita yang melepaskan diri, bukan Tuhan yang melepaskan kita. Perlu diingat baik-baik.
Jadi sewaktu kita meninggalkan Tuhan, jatuh dalam dosa, tidak percaya kepada Kristus, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sewaktu kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap menanti untuk menerima kita dan mengangkat kembali kita sebagai anak-anaknya. Sewaktu hubungan kita putus dengan Tuhan, siapa yang tidak mengakui anak? Bukan Tuhan yang tidak mengakui kita sebagai anaknya, namun kitalah yang tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Bapa kita. Sahabat seperjalanan, pemahaman seperti ini mungkin sahabat seperjalanan baru dengar sekarang. Jadi artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan statusnya sebagai Bapa buat kita anak-anaknya. Namun kitalah yang melepaskan status itu. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Sekalipun kita sudah meninggalkan Tuhan, itu dikatakan kebaikannya tidak terhingga, tidak pernah terputus dan tidak pernah dihentikan. Firman Tuhan jelas mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dan yang terakhir dikatakan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, sesungguhnya yang harus mendapatkan mahkota adalah raja. Raja di atas segala raja. Hanya seorang raja yang beroleh mahkota. Kita ini bukan raja. Kita ini manusia, bahkan pendosa, bahkan berkhianat, bahkan tidak setia, bahkan mempermainkan Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan memahkotai engkau. Bukan dengan mahkota emas, tapi dengan mahkota kasih setia dan rahmatnya. Kalau kita diberikan mahkota emas, kita sibuk jaga mahkota jangan sampai mencuri. Tetapi kalau engkau dimahkotai oleh Tuhan dengan kasih setia dan rahmatnya, maka kasih setia dan rahmat Tuhanlah yang menjaga engkau, yang melindungi engkau, yang memberkati engkau, yang menolong engkau, yang menyertai engkau. Sahabat seperjalanan, mari kita mulai di awal-awal tahun ini dengan mengingat segala kebaikannya. Oleh sebab itu dalam Pemazmur 103 ayat 2-4 dikatakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bayangkan, dari lubang kubur pun Tuhan menebus engkau. Sedemikian luar biasa. Dan yang paling luar biasa, Tuhan tidak hanya memahkotai engkau, tidak dengan katakanlah mahkota emas, berlian, intan, permata, namun Tuhan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sahabat seperjalanan, apakah kita masih menyaksikan kebaikan Tuhan? Kalau kemudian kita hidup itu susah, kita hidup itu dalam problem dan masalah, itu bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan tidak memberikan kasih setia, tetapi karena kita meninggalkan Tuhan. Kita melepaskan dari sumber kebaikan, yaitu Tuhan sendiri. Mari sahabat seperjalanan, mulai hari ini kita bertekad berjanji masih di awal-awal tahun hari ini, Selasa 4 Januari 2022. Ya Tuhan, aku akan mengingat kebaikan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan, dan aku tetap lekat bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan yang menyertai, yang menguatkan. Apapun yang engkau minta ada di Tuhan. Kalau saya katakan Tuhan itu palu gada, apa yang lu mau gua ada. Itu yang namanya palu gada, itu dalam bisnis. Tapi kebaikan Tuhan itu adalah palu gada. Apa yang lu mau, apa yang saudara sahabat perjalanan butuhkan, Tuhan sediakan sempurna, lengkap. Mari sahabat seperjalanan, kita akan memulai hidup dengan mengingat, jangan lupakan kebaikannya, karena kebaikannya itu tak terhingga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami memulai awal-awal tahun ini dengan mengingat kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Biarlah hidup kami tetap melekat dengan Tuhan dan tidak terpisah dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.